Selamat jumpa dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga kalian. Anak-anak, dalam sebulan kemarin kita sudah belajar kolaborasi dengan mapel kepegawaian dan bahasa Inggris. Sekarang saya akan melanjutkan kembali materi matematika yaitu lingkaran. Apa itu lingkaran dan bagaimana persamaan lingkaran? Mari kita ikuti pelajaran kita. Oke, sekarang kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Sebelum kita masuk ke persamaan lingkaran, kita akan coba melihat pengertian dari lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan atau himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu tersebut dinamakan pusat lingkaran dan jarak yang tetap kita sebut dengan jari-jari. Ini adalah suatu contoh lingkaran dengan pusat O dan jari-jari R. Oke, sekarang kita lihat persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R. Kalau kita lihat di sini ada segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku. Saya lihat dulu. Oke. Di sini ada segitiga siku-siku. Ini. Oke. Dengan teorema Pythagoras, maka kita bisa mencari bahwa R kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Menjadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga menjadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran jika mempunyai pusat 0,0. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O dan melalui titik 7,-24. Di sini X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada. Sekarang saya akan mencari R kuadratnya dulu. Oke, kita cari R kuadratnya. Saya ganti yang hitam saja biar kelihatan. Oke, menjadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Menjadi X-nya adalah 7, maka 7 kuadrat ditambah min 24 kuadrat. Sehingga menjadi 49 ditambah 576. Maka R kuadratnya sama dengan 625. Oke, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 625. 625. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 625. Saya hapus dulu supaya kalian jelas. Saya hapus. Jadi 6, 2. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan melalui titik 7,-24. Kalau ditanya berapa jari-jarinya, maka jari-jarinya adalah akar dari 625 atau sama dengan 25. Oke, silahkan Anda pahami dan kalian catat terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jari R. Oke, rumusnya adalah, ini saya tunjukkan dulu rumusnya. Oke, menjadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat.
jika pusatnya itu adalah A, B. X min A, Y min B, sama dengan R kuadrat. Untuk mencari R-nya, sama saja, cuma kita balik menjadi R kuadrat itu sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contohnya. Tentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusatnya adalah min 2,3 dengan jari-jari 5. Oke, sekarang kita tinggal saja mencari rumusnya. Ini adalah sebagai A, ini adalah sebagai B. Maka rumusnya adalah X min A, berarti X plus 2 kuadrat, ditambah ya Y min B, Y min 3 kuadrat, oke, sama dengan 5 kuadrat. Oke, kalau kita jabarkan, X plus 2 kuadrat akan menjadi X kuadrat plus 4X plus 4. Sedangkan kalau Y min 3 dikuadratkan, maka bisa menjadi Y kuadrat min 6Y plus 9. Sama dengan 25. Oke. Kalau kalian masih bingung, saya coba jabarkan dulu seperti ini. Kalau X plus 2 kuadrat berarti X plus 2 kali X plus 2. Kita pelangi-pelangi atau switch-switch menjadi X kuadrat. Di sini adalah 2X ditambah 2X menjadi 4X. 2 kali 2 menjadi 4. Dengan cara yang sama, kalian bisa menghitung Y min 3 kuadrat. Oke. Kalau kita akan buat menjadi bentuk umumnya, persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 6Y. Oke, 4 tambah 9 itu adalah 13. 13 dikurangi 25 menjadi min 12. Sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Ini jabaran dari persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Oke, jelas ya nak? Jadi kalau pusatnya A, B tinggal kita masukkan menjadi X min A. Kenapa ini jadi plus? Kenapa ini jadi plus? Karena min dari min 2 menjadi plus 2. Oke, jelas? Silahkan Anda catat terlebih dahulu. Oke, sekarang soal yang lain. Jika kita disuruh menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 5,2 dan melalui titik min 4,1. Oke. Kita punya pusat adalah 5,2 dengan melalui titik min 4,1. Langkah yang pertama, saya akan mencari R kuadrat dulu, mencari jari-jarinya dulu. R kuadrat sama dengan, rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Oke, titik pusatnya adalah 5,2, maka ini sebagai A, ini sebagai B. Melalui titik, berarti ini X, ini Y. Tinggal kita masukkan saja menjadi X-nya adalah min 4,
dikurangi 5 kuadrat ditambah Y-nya adalah 1 dikurangi 2 kuadrat. Menjadi sama dengan min 9 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Maka sama dengan 81 ditambah 1 sama dengan 82. Oke, kita sudah punya R kuadratnya. Maka persamaan lingkarannya adalah, kita buat persamaan lingkarannya menjadi X min 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 82. Oke, kita kalikan dulu. Yuk, kita coba kalikan. X min 5 kuadrat. Berarti X min 5 kali X min 5. Oke, menjadi X kuadrat. X kali X. Min 5X. Min 5X menjadi min 10X. Min 5 kali min 5 plus 25. Oke. Jadi di sini kita jabarkan menjadi X kuadrat min 10X plus 25. Ditambah dengan cara yang sama seperti ini. Y-nya menjadi Y kuadrat min 4X, min 4Y plus 4 sama dengan 82. Oke, sehingga persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10X dikurangi 4Y. Oke, 25 ditambah 4 itu adalah 29. 82 dikurangi 29. Berapa ini? 12, 2, 3, 53. Berarti min 53 sama dengan 0. Ini adalah persamaan lingkaran. Oke, saya hapus dulu yang tidak penting supaya kalian tidak bingung. Oke, cukup jelas. Silahkan Anda pahami, kalian catat dengan baik. Oke, sekarang bagaimana jika kita mempunyai bentuk umum dari suatu persamaan lingkaran? Kita disuruh mencari titik pusat dan jari-jarinya. Oke, bentuk umum dari suatu persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka pusatnya itu adalah, pusatnya adalah min setengah A, min setengah B, dan jari-jarinya adalah 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C kuadrat. Ini adalah rumus dari pusat. Ini adalah rumus dari pusat. Dan ini adalah rumus dari jari-jarinya. Oke, segera saja untuk dihafalkan. Oke. Pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. A itu adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, sedangkan jari-jarinya adalah 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C di akar. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan pusat dan jari-jari persamaan lingkaran seperti itu. Oke, sebentar.
sebentar, saya cari dulu pennya. Oke, langkah yang pertama kita cari pusatnya. Tadi pusat rumusnya apa? Pusat rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Oke, A-nya berapa ini? A-nya adalah min 2, ini adalah sebagai A. B-nya berapa? Min 6, ini sebagai B. Berarti pusatnya menjadi min setengah dari min 2, berarti 1, oke, atau saya jabarkan dulu ya, saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu supaya kalian tidak bingung. Oke, menjadi min setengah kali min 2, min setengah kali min 6. Oke, min kali min plus ketemunya 1, min kali min plus ketemunya 3. Oke, jadi pusatnya itu adalah 1,3. Jari-jarinya sekarang, tadi rumus jari-jarinya bagaimana? R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat K ditambah 1/4 B kuadrat K dikurangi C. Ini adalah C-nya, min 15. Ini adalah C. Oke, tinggal kita masukkan menjadi akar 1/4 min 2 dikuadratkan itu adalah, saya tulis 2 aja deh, min 2 kuadrat ditambah 1/4 min 6 kuadrat dikurangi dengan min 15. Oke, panjangin menjadi sama dengan akar, ini adalah 4, berarti 1 ditambah 36, berarti 9 ditambah 15. Berarti menjadi akar 25. Akar 25 adalah 5. Oke, itu adalah pusat dan jari-jari lingkaran jika diketahui persamaan atau bentuk umum suatu lingkaran. Silahkan Anda pahami dan silahkan Anda catat terlebih dahulu. Oke, ini cara yang soal yang sama, tetapi ada yang berbeda di sini. Oke, kalau tadi bentuk umum dari suatu persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Tetapi di sini bentuknya adalah ada duanya. Maka ini harus kita sederhanakan. Koefisien X kuadrat dan koefisien Y kuadrat itu harus 1. Maka kita harus membagi semuanya dengan 2. Kita bagi 2. Hingga persamaan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 3/2Y sama dengan 0. Oke. A besarnya berapa? A besarnya itu adalah min 2. Ini adalah A besarnya. B besarnya berapa? 3/2. Ini adalah B besar. Sehingga kalau kita disuruh mencari pusat, rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Oke, berarti menjadi min setengah dari min 2, 1,
min setengah dari 3/2. Berarti min 3/4. Ini adalah pusatnya. Jari-jarinya sekarang, rumus jari-jarinya adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Maka sama dengan akar 1/4 kali 4, 1, saya buat 1, ditambah 1/4 kali 9/4, berarti menjadi 9/16, dikurangi C-nya adalah 0. Atau sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya menjadi 16/16, 1 kita ubah menjadi 16/16, ditambah 9/16. Atau sama dengan akar 25/16. Oke. Akar 25 itu adalah 5. Akar 16 itu adalah 4. Berarti jari-jarinya adalah 5/4. Seperti itu kalau kita disuruh mencari titik pusat dan jari-jari suatu lingkaran. Yang perlu kalian ingat bahwa koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat itu harus sama dengan 1 untuk bisa masuk dalam rumus pusat dan jari-jari. Setelah kita mempelajari tadi membuat persamaan lingkaran dan menentukan pusat dan jari-jari dalam bentuk umum dari persamaan lingkaran bentuk umum, sekarang kita akan coba melihat kedudukan suatu titik pada lingkaran. Ini gunanya untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran. Oke. Jika titik P, X1, Y1 terletak pada lingkaran, maka X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu lebih kecil R kuadrat. Jika di dalam lingkaran, maka harus lebih kecil dari R kuadrat. Sedangkan kalau pada lingkaran, terletak pada lingkaran, harus sama dengan R kuadrat. Sedangkan kalau terletak di luar lingkaran, suatu titik, maka X1 ditambah X2-nya harus lebih besar dari R kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita lihat contohnya. Oke, tentukan posisi titik 3,1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke, sekarang kita lihat dulu. Berarti kita masukkan, kalau X-nya kita ganti 3. Oke, berarti menjadi 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Menjadi 9 ditambah 1. Hasilnya adalah 10. Ternyata hasilnya itu lebih kecil daripada 25. Karena R kuadratnya di sini adalah 25. Maka kesimpulannya apa? Titik 3,1 itu di dalam lingkaran. Oke, gitu. Karena hasilnya itu lebih kecil daripada R kuadrat. Maka di dalam lingkaran. Itu jika bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Prinsipnya sama. Kalau lebih kecil dari R kuadrat itu di dalam, kalau sama dengan R kuadrat itu berarti pada lingkaran, sedangkan kalau di luar lingkaran itu lebih besar dari R kuadrat. Oke, sekarang kita lihat. Ini kita masukkan, berarti menjadi X-nya kita ganti 2 min 1 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti 1 plus 4 kuadrat. Oke, kita lihat hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat.
menjadi 1 ditambah 25. Ketemunya adalah 26. Karena 26 itu lebih besar dari 9, maka titik 2,1 di luar lingkaran. Oke, karena hasilnya itu lebih besar dari R kuadrat. Oke, cukup jelas ya nak ya? Cukup mudah. Sekarang kalau bentuknya adalah bentuk umum atau bentuk bakunya x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x ditambah 4y min 56 sama dengan 0. Kita masukkan sekarang titik 6, min 8. Berarti 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat dikurangi 2 kali 6. 2 kali 6 ditambah 4 kali min 8 dikurangi 56. Oke, kita lihat hasilnya apakah 0? 36 ditambah 64 dikurangi 12 dikurangi 32 dikurangi 56. Oke. Di sini adalah 100 dikurangi berapa ini? 40, 90, 100. Pas 100. Maka hasilnya sama dengan 0. Karena 0 sama dengan 0, di sini juga hasilnya 0, maka titik 6,8 terletak apa? Karena hasilnya sama pada lingkaran. Karena di sini hasilnya 0, ini juga sama. Oke, itu kalau kita lihat posisi titik pada suatu lingkaran. Kalau lebih kecil berarti titiknya ada di dalam lingkaran. Kalau sama berarti titiknya pada lingkaran. Sedangkan kalau lebih besar titiknya ada di luar lingkaran. Oke, setelah kita bisa menentukan apakah titik itu di dalam atau pada lingkaran atau di luar lingkaran, sekarang kita melanjutkan tentang persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran yang saya ajarkan di sini syaratnya adalah titiknya harus pada lingkaran. Kalau titiknya di luar lingkaran atau di dalam lingkaran, rumus ini tidak berlaku. Ya, jadi yang saya ajarkan di sini jika titiknya harus pada lingkaran. Syarat titik pada lingkaran adalah ya hasilnya itu harus sama dengan R kuadrat. Oke, sekarang kita lihat contohnya di sini. Oke, contohnya di sini ditunjukkan bahwa titik 6,8 terletak pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100. Kemudian tentukan pula garis singgungnya. Rumus garis singgung jika persamaan garisnya itu berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, persamaan garis singgungnya adalah x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Oke, kalau begitu kita lihat ini adalah x1, ini adalah y1. Yang menjadi masalah, kita harus buktikan dulu, harus lihat dulu, apakah 6,8 itu pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100. Kita lihat dulu. Berarti 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 atau sama dengan 100. Oke, karena hasilnya sama, maka 6,8 pada
lingkaran. Oke, maka persamaan garis singgungnya bagaimana? Kita masukkan saja, berarti X1X berarti 6X ditambah Y1Y min 8Y sama dengan 100. Atau 6X min 8Y sama dengan 100. Jika disuruh menyederhanakan, maka kita bisa bagi dengan 2. Berarti menjadi 3X min 4Y sama dengan 50. Ini adalah persamaan garis singgung jika bentuk persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sekarang kita akan membahas jika persamaan lingkaran berpusat A, B atau yang rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita akan coba dulu. Sebentar, warnanya saya ganti dulu. Oke, sekarang kita coba lihat apakah titik A 2,3, kita cek dulu apakah titik A 2,3 itu terletak pada lingkaran. Kita masukkan dulu. Berarti 2 ditambah 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah min 2 kuadrat menjadi 25 ditambah 4 menjadi 29. Ternyata hasilnya sama dengan pada R kuadrat di sini. Berarti jelas titik A 2,3 pada lingkaran. Sekarang kita masukkan bagaimana persamaan garis singgung lingkarannya. Oke, berarti menjadi X1, kita anggap ini adalah X1, ini adalah Y1. Oke, X1 dan Y1. Berarti X1-nya adalah 2 min A. Awas, hati-hati, ini adalah berapa nih titik pusatnya? Pusatnya berarti ini berapa nih? Min 3,5. Oke. Min A, karena di sini plus 3, berarti A-nya adalah min 3, dan B, min B, B-nya adalah 5. Oke, berarti 2 min A, 2 min dari min 3, kali X min A, oke, ditambah, sebentar, nah, nggak cukup nanti, nggak kelihatan. Saya hapus dulu. Oke, saya hapus. Saya kasih tempat yang lebih luas. Saya hapus dulu. Oke. Saya geser dulu. Oke. Saya akan menulis di sini ya. Oke, saya garis. Sehingga menjadi X1 2 min 3. Oke, dikali X min 3 plus 3. Oke, ditambah Y1-nya adalah 3 min 5. Oke, kali Y min 5 sama dengan 29. Oke, menjadi berapa ini? 5 kali X plus 3 ditambah min 2 kali Y min 5 sama dengan 29. Min 2. Oke, berarti kita kalikan masuk. 5X ditambah 15
min 2Y ditambah 10 sama dengan 29. Atau 5X ditambah 2Y 25 pindah di sana berarti sama dengan ini adalah persamaan garis singgung melalui titik 2,3 dan menyinggung lingkaran X plus 3 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 29. Oke, sekarang bagaimana kalau lingkarannya dalam bentuk umum? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A X1 ditambah X ditambah setengah B Y1 ditambah Y ditambah C sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contohnya. Oke, nih kita cek dulu ya 2,1 apakah masuk pada lingkaran. Oke, kita cek dulu apakah 2,1 masuk pada lingkaran. Jadi, X-nya diganti 2. Saya bisa langsung. Sebentar, Nak. Pen saya belum saya buka. Oke, saya bisa langsung ya di sini ya. 4 ditambah 1 dikurangi 4 ditambah 4 dikurangi 5. Apakah 0? 4 kurangi 4 habis. Oke, sama dengan 0. Sama ya, sama dengan 0. Berarti pada lingkaran. Oke, tinggal kita masukkan saja rumusnya. Kita coba tulis lagi. X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A X1 tambah X ditambah setengah B Y1 ditambah Y ditambah C sama dengan 0. Oke, kita masukkan X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 1. Jadi 2X ditambah Y ditambah setengah kali A-nya berapa itu? Min 2 kali X1-nya 2 ditambah X ditambah setengah B-nya berapa itu? 4 Y1 ditambah Y sama ditambah C-nya min 5 sama dengan 0. Atau menjadi 2X ditambah Y. Ini ketemunya min 1 berarti min 2 min X. Ini ketemunya 2 berarti plus 2 plus 2Y min 5 sama dengan 0. Oke, kita X dengan X kita jumlah 2X min X berarti tinggal X. Y plus 2Y berarti plus 3Y. Oke, min 2 tambah 2, 0 dikurangi 5. Min 5 sama dengan 0. Oke, inilah adalah persamaan garis singgung yang melalui titik 2,1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. Oke anak-anak, sudah kita pelajari bersama tentang persamaan lingkaran baik itu berpusat 0,0 atau berpusat A, B atau dengan bentuk umum persamaan lingkaran sampai pada pembuatan garis singgung lingkaran. Itu adalah materi PAS kita. Jadi kita nanti saat PAS ada 4 materi yang perlu kalian pelajari. Yang pertama itu adalah
barisan dan deret aritmatika, yang kedua adalah barisan dan deret geometri, yang ketiga adalah transformasi geometri, dan yang keempat adalah persamaan lingkaran. Oke, untuk tugas kalian, silahkan catat semua yang saya ajarkan di video ini. Oke, catat. Jangan lupa, setiap halaman silahkan Anda beri nama Anda. Jika ada halaman yang tidak diberi, saya anggap Anda tidak mencatat. Oke, dikirim ke dalam Google Kelas kita, Google Kelas Matematika. Saya tunggu paling lambat hari Rabu. Hari Kamis, saya akan beri ulangan dan tugas keterampilan di Google Classroom. Saya tunggu sampai hari Sabtu. Oke anak-anak, selamat belajar, sukses selalu, sedikit bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, kita ketemu lagi pada semester yang akan datang. Dadah.